Nabi Muhammad berjuang untuk siapa? Untuk kalian semua sebagai umat. Agar apa? Agar apa? Agar iman sampai. Agar apa? Agar Islam sampai. Agar apa? Agar masjid sampai. Agar apa? Agar ulama sampai. Agar apa? Agar kiai sampai kepada kalian. Agar ilmu agama sampai. Agar tauhid sampai. Agar syariat sampai. Agar seluruh ilmu-ilmu itu sampai kepada kalian. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan. Setelah sholat sampai, malah kalian belakangi. Setelah takwa sampai, malah kalian campakkan. Setelah syariat sampai, malah kalian campakkan. Kalian mengambil budaya barat, kalian mengambil orang-orang barat sebagai teladan kalian, sebagai pedoman kalian, sebagai pedoman anak-anak kalian. Kalian tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mulutmu mengaku umat Nabi, saya umat Nabi, saya umat Islam, tapi kau tidak sholat. Saya umat Nabi, tapi masjidmu sepi. Saya umat Nabi, tapi kedua matamu memandang hal-hal yang haram. Saya umat Nabi, tapi kamu kencingnya berdiri. Saudara-saudara, Masjid Istiqlal loh, tahu Masjid Istiqlal? Itu bodoh DKM-nya itu. Kenapa bodoh? Karena mereka bikin tempat kencing berdiri, saudara-saudara. Masjid itu bikin tempat kencing duduk. Masjid bikin tempat kencing berdiri, udah kayak bandara aja ente. Dorong orang-orang untuk bikin sunnah, dorong orang-orang untuk melakukan sunnah. Ente ketua masjid, orang-orang yang ada di masjid bikin tempat kencingnya duduk. Adapun orang yang masuk ke dalam itu kencingnya berdiri atau duduk, urusan mereka. Yang penting kamu telah dorong mereka untuk mengikuti sunnah. Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ats-Tsaur itu banteng. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri dipanggil banteng? Karena dia masuk ke masjid itu mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara ya Tsaur godimul yumna, hei banteng, dahulukan kaki kananmu. Ditegur saudara-saudara. Engkau mengaku apa? Engkau mengaku umat Nabi, tapi kedua tanganmu tidak pernah memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi. Siapa golongan yang dicintai oleh Nabi? Anak yatim, fakir miskin, para janda-janda. Kau ngaku cinta Nabi, tapi kau tidak pedulikan mereka. Kau biarkan mereka dalam keadaan lapar, kau biarkan mereka dalam keadaan teraniaya, sedangkan mereka golongan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau mengaku umat Nabi, tapi kau biarkan besok anak-anakmu merayakan Valentine. Engkau ngaku apa umat Nabi, tapi kalian para orang tua biarkan anak-anak gadis kalian membuka aurat. Saudara-saudara, makanya jangan heran bapak-bapak yang ada di sini, pasti rata-rata kebanyakan anak-anak kalian kalau cium tangan kepada kalian bukan di hidung, cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai nggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup udara tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anakmu cium tangan di pipi, anak-anakmu cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya dalam penjara. Jangan kau salahkan, kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada. Saudara-saudara, kewajiban kalian sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta, pagi siang sore malam keluyuran cari uang. Untuk apa? Untuk ngasih makan jasmani anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anaknya. Tetapi lupa kalian beri makan jiwa, hati, tidak apa. Jiwa anak-anak kalian, hati anak-anak kalian, ruh anak-anak kalian lupa kalian kasih makan. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Makanan hati bagi anak-anak kalian adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pondok? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pesantren?
Kenapa anakmu tidak kau ajarkan Quran? Kenapa kau lebih pentingkan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Bukan berarti tidak boleh sekolah SD, tidak boleh sekolah SMP, tidak boleh sekolah SMA. Tidak apa-apa sekolahkan anakmu SD, SMP, SMA. Tetapi agamanya jangan kau belakangi, Al-Qur'annya jangan kau belakangi. Kenapa anakmu tidak mondok? Aduh, saya lebih milih sekolah. Kalau nanti anak saya mondok, bagaimana masa depannya nanti? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kalau anak saya mondok, anak saya jadi ustadz, anak saya jadi Quran, jadi ahli Quran, gimana masa depannya nanti? Gimana nasibnya? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kau lihat zaman sekarang, SD, SMP, SD udah tahu mabok, SD udah tahu melacur, SD udah tahu zina. Itu SD. Bagaimana SMP-nya? Itu SMP. Bagaimana SMA-nya? Saudara-saudara, jangan kau pentingkan pendidikan dunia anak-anakmu, tapi lebih pentingkan pendidikan akhirat anak-anakmu. Didik dengan didikan Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Nanti ini tanggal 13, besok tanggal 14, kau lihat yang paling banyak merayakan Valentine di jalan-jalan, saudara-saudara. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Kristen. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang paling banyak merayakan Valentine di Indonesia adalah anak-anak kita, saudara-saudara, anak-anak Islam, putra-putri Islam, putra-putrimu yang paling banyak merayakan Valentine. Valentine itu adalah harinya orang-orang Romawi. Valentine itu adalah mengenang kematian si Santa Valentino atau siapa itu namanya orang-orang Romawi itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti orang Romawi, engkau mengikuti orang Barat, engkau mengikuti orang kafir, mengikuti budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la taqumus saah. Kata beliau, tidak akan terjadi hari kiamat, kata beliau, hatta sehingga kata beliau, ta'khuda ummati, umatku itu mengambil jejak, umatku itu mengikuti jejaknya siapa? Jejaknya orang-orang sebelum mereka. Jejak orang-orang sebelum mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi Muhammad. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kata Nabi Muhammad. Fakila, kemudian ada di situ salah satu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, maksudnya maksudnya kurun golongan-golongan sebelum mereka itu, apakah mereka ya Rasulullah, kata salah satu sahabat, apakah orang Persia, Warum dan orang-orang Romawi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat, yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul. Nanti ada nanti kiamat tidak akan terjadi, kiamat itu tidak akan datang nanti sebelum umatku itu sampai, sehingga umatku akan mengikuti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, baik gaya pakaian mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat.